يهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الموصوف بوجوده كرمه وإحسانه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. اللهم إنا نعوذ بك من عمل لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هذه الأربع. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. أما بعد, yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'ala Allah betul hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka sampailah kita pada tafsir surat Muawwidzatain, 2 surat pelindung, 5 ayat Al-Falaq di waktu subuh, dan 6 ayat adalah surat An-Nas yang berarti manusia. Total 11 ayat yang dibaca oleh baginda Nabi untuk menghilangkan 11 ikatan yang dibuat oleh seorang Yahudi yang menyihir Nabi di malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku sedang berlindung kepada Tuhan pemilik waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan, kebusukan, kerendahan ma khalaq, makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, daripada manusia, jin, dan juga benda-benda padat seperti racun. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan ya Allah, selain aku meminta kepadamu perlindungan di waktu malam, aku juga meminta kepadamu ya Allah perlindungan min syarri ghasikin, dari kejahatan malam, idza waqaba, apabila telah gelap. Ya, baik emang karena malam tidak ada matahari atau malam itu mendung sehingga cahaya rembulan tidak menyinari bumi. Maka ya Allah, aku juga berlindung kepadamu dari kejahatan waktu malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan ya Allah, aku juga berlindung kepadamu dari kejahatan an-naffatsat, yaitu penyihir-penyihir yang mereka meniupkan fil 'uqad, di tali simpul, tali temali. Ya, yang mereka ikatkan sedemikian rupa, ya, kemudian mereka tiup dengan bacaan-bacaan khusus tanpa air ludah. Nah, aku juga berlindung dari kejahatan penyihir-penyihir tadi. Jadi dalam ayat ini kita umat Islam mengakui adanya ilmu hitam dengan dasar ayat ini. Ya, keberadaannya, mengakui keberadaannya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan ya Allah, aku juga berlindung kepadamu min syarri hasidin, apabila dari kejahatan orang-orang penghasut iri dengki, idza hasada, apabila jahatnya lagi keluar, apabila dengkinya lagi berulah, maka aku juga berlindung dari mereka. Maka di sini disebutkan 1 penyakit dari 10 penyakit hati. Lanjut surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, pemilik manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan keburukan al-waswasil khannas. Ya, yaitu dari bisikan syaitan, dari rasa was-was yang tidak yakin, al-khannas, yang membisikkan di dalam hati, yang melupakan kita ingat kepada Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana ia terus membisikkan di dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, baik bisikan berasal dari jin
atau dari manusia yang jahat yang selalu menggoda manusia. Maka di sini disebutkan penyakit berikutnya, yaitu waswas. Ya, hilangnya yakin, menjadi orang-orang yang ragu. Maka 10 penyakit hati yang telah kita bahas kemarin adalah hasud, kemudian sombong, dendam, pemarah, suudzon, ujub, membesarkan amal di kedua matanya, riya, membesarkan amal di mata orang lain, cinta dunia, hubbud dunia, kemudian tamak, ya, dan was-was. Ya, 10 penyakit hati yang menjadi juga termasuk pembahasan inti di dalam 2 surat Muawwidzatain. Kemarin kita sudah bahas pembahasan mengenai 7 penghidup hati bagi kita seorang murid yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah bahas apa yang dapat menghidupkan hati kita, apa vitamin bagi hati kita. Ada 7 kata Habib Umar bin Hafid. Di antaranya adalah ikhlas dengan setiap keinginan. Kedua adalah menjadi penyebab, selalu milih taat terus dengan memutus jalan maksiat. Ketiga, ma'rifatun nafsi, kenal dengan diri sendiri, ya, yaitu dengan mengetahui penyakit hati yang ada di dalam hatinya. Kemudian kita lanjut yang keempat. Sebelum kita lanjut surat Al-Ikhlas tentang keesaan Allah, Maha Tunggal Allah yang sangat panjang pembahasannya, kita akan selesaikan pembahasan tentang vitamin murid. Yang keempat adalah duduk dengan para ulama. Berapa banyak orang yang duduk di majelis taklim, maka dia lupa kesedihannya, ya, dia tenang hatinya. Maka itulah penghidup hati adalah biasa duduk dengan para ulama di dalam majelis-majelis taklimnya. Kalau kita nggak bisa hadir langsung, bisa hadir secara online dalam kajian-kajian streaming lewat YouTube atau melewati radio. Kemudian setelah itu yang kelima, taubatan nasuhah. Penghidup hati yang berikutnya adalah taubatan nasuhah. Berapa banyak dari kita ini salah paham tentang konsep taubatan nasuhah. Dipikir taubatan nasuhah itu adalah ada 4 gambarannya, akan Habib bayangkan. Yang pertama adalah hari ini ada orang berdosa, dapat berapa menit setelah melakukan dosa dia beristighfar kepada Allah, menangis kepada Allah, berjanji nggak akan mengulangi lagi, ya. Kemudian dia langsung mencabut diri saat itu juga, kemudian dia sedih, menangis, dan dia berjanji nggak akan mengulangi lagi, ya. Kemudian di hari itu jam 10 pagi dia nggak maksiat, sore malam dia nggak maksiat, seminggu dia nggak maksiat, setahun nih orang nggak maksiat. Kira-kira yang begini tobat nasuha nggak? Taubat nasuha nggak? Taubat nasuha, bukan taubat nasuha lagi. Ini orang jadi wali min auliyaillah, jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran kedua, ada orang pagi maksiat, nggak lama dia menyesal, mencabut diri, sadar, menangis, ya, menyesal, ya. Jadi kalau mencabut diri itu kapan sadarnya di tengah-tengah proses, dia nggak ngomong nanggung, dia berhenti saat itu juga. Kemudian dia menyesal ditandai dengan tangisan. Ya, Beb, saya ini nggak bisa nangis, maka kata guru kami Buya Yahya, pura-pura nangis. Ya, air mata nggak keluar. Ya, latihan nangis, saking kerasnya hati. Sudah menyesal, berjanji nggak akan ngulangi lagi. Jam 10 datang nih waswasil khannas, ya, ngajak, ayo cepat ke situ. Akhirnya keikut gitu. Akhirnya maksiat lagi. Siang itu maksiat lagi gara-gara bisikan teman ini. Sore nyesel lagi, janji lagi. Allah, kenapa ulang lagi? Nyesel lagi dia. Habib mau tanya, taubat dia di pagi hari sebelum kedatangan teman itu taubatnya jadi nasuha nggak? Nasuha nggak? Kenapa enggak? Karena kepleset lagi. Taubat dia di jam 10 adalah taubat nasuha. Taubat dia di jam 4 sore juga taubat nasuha. Apa sih taubat nasuha? Apakah taubat nasuha itu adalah taubat yang setelahnya nggak melakukan dosa lagi? Maka kalau pahamnya begitu, benerlah majelis-majelis taklim mustahil diisi anak-anak muda. Kenapa? Anak-anak muda, hawa nafsu saya masih besar, percuma saya hadir majelis taklim. Ya, kalau saya tobat, pasti kepleset lagi. Dia udah yakin dulu begitu.
Ya, karena salah paham tentang taubat nasuha, sehingga betul lah majelis-majelis taklim isi yang nggak ada anak mudanya. Kenapa? Nanti aja Beb taubatnya nunggu udah tua, udah bawa tanah, baru saya taubat katanya. Nggak begitu. Taubat nasuha itu yang penting memenuhi 3 syarat. Jika berkaitan hanya kepada Allah, dosanya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Cukup mencabut diri, taubat saat itu juga, jangan ditunda-tunda. 2, menyesal ditandai dengan tangisan. 3, berjanji nggak akan mengulangi lagi. Ya, dia nggak punya rencana buat maksiat lagi, nggak ada. Ya. Kok kepleset lagi? Namanya manusia, tempatnya salah dan dosa. Makanya Nabi Muhammad itu kapan wudhu, dilihat sama Siti Aisyah. Wudhu Nabi sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian saat itu Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah, mengangkat kedua tangannya sampai terlihatlah putihnya ketiak Nabi, saking tingginya ngangkat tangan. Kemudian doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, kata Nabi, jadikan aku makhlukmu ya Allah, ciptaanmu ya Allah, at-tawabin, yang banyak bertaubat. Karena Nabi tahu watak manusia kepleset lagi. Tinggal kita jadi umat Nabi Muhammad diajarkan banyak-banyak taubat. Kapan maksiat langsung taubat dengan 3 syarat lagi. 3 syarat tadi kehapus dosanya. Kok maksiat lagi? Manusia, asal taubat lagi. Ya, setelah taubat lagi, ya, kok kepleset lagi, taubat lagi dengan 3 syarat terus. Hal ini bukan ngajari banyak maksiat karena maklum namanya manusia, bukan, tapi diajari banyak-banyak taubat karena anak muda sekarang pada males taubat karena dipikirnya saya masih muda, nanti aja taubatnya sekalian. Salah. Kata Nabi apa? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ya. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus daripada perbuatan jahat. Taubat nasuhah. Dalam hadis ini yang dimaksud dosa kecil. Kalau dosanya sudah besar, maka harus taubat nasuhah yang memenuhi 3 syarat. Jika berkaitan dengan manusia, maka harus dikembalikan harta manusia yang kau ambil dengan cara yang zalim itu, baru kau diterima taubatnya. Kalau dosanya rebut waris, maka harus dibalikkan. Ya. Maka ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih, yaitu yang kelima. Apa tadi? Taubatan nasuhah. Ya, nanti kalau ditanya, mau kemana? Ayo yuk, kita berangkat. Oh janganlah. Kenapa jangan? Ya takutnya nanti kepleset maksiat lagi. Terus, emang kenapa? Ya saya capek taubatnya. Ya, saya kalau maksiat tuh harus tobat gitu tuh. Tobatnya saya udah capek, jadi udahlah nggak usah maksiat. Nah gitu. Karena kebiasaan sering taubat, anak-anak muda kita akhirnya mau maksiat juga malas. Walaupun bersamaan dengan dirinya yang masih muda. Dikatakan oleh para ulama tasawuf, orang itu gampang maksiat kalau ada 3 ngumpul jadi satu. Satu masih muda. Ya, kalau udah tua juga aduh maksiat, aduh badan udah begini mau maksiat ya. Masih muda. Kedua, nganggur. Anak muda kalau sibuk nggak mikir dia maksiat, sibuk ya. Ini nganggur. Udah muda nganggur. Terus apa? Kaya raya. Ya sudah jadi maksiat. Ada anak muda kaya nganggur, maksiat jadinya. Kalau ada anak muda ya kaya sibuk, nggak maksiat. Ada anak muda nganggur tapi nggak punya uang. Aduh, gimana mau maksiat, uangnya aja nggak ada buat maksiat, kata dia. Taubatan nasuhah adalah jalan dalam menghidupkan hati kita, di mana Nabi Muhammad sering bertaubat. Nabi Muhammad maksum, terbebas dari dosa, tapi Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana manusia sering bertaubat bersamaan watak tabiatnya yang gampang tergoda oleh godaan manusia lainnya. Yang keenam, aklul halal, memakan makanan yang halal. Memakan makanan yang halal adalah vitaminnya hati. Baik dengan cara mengambil yang halal atau
makanannya halal. Hewan yang haram dikonsumsi. Hewan yang haram dikonsumsi 5. 1. Bertaring. Macan, harimau haram dikonsumsi. Bercakar, berkuku tajam. Jadi dia kalau mau makan hewan buruannya nangkapnya pakai cakar. Maka burung elang, semua burung halal kecuali elang. Kenapa? Ada cakarnya dia. Ketiga, hidup 2 alam. Kura-kura, penyu, ya, kemudian apalagi penguin, buaya, ya, hewan hidup 2 alam haram dikonsumsi. Ya. Beb, kemarin teman saya ngajak restoran kepiting. Saya buka menunya, saya masuk karena diajak. Saya buka menunya, kepiting saus tiram, kepiting saus telur asin. Ibu pesen apa jangan? Ada satu ulama yang menguji apakah kepiting hidup 2 alam. Ternyata kepiting hidup 2 alam dan haram dikonsumsi. Kepiting yang dimaksud adalah yang berjalan ke kanan dan ke kiri, berwarna putih, kecil, yang keluar kapan hujan, keluar masuk rumahnya, lubang-lubang di sawah, itu kepiting. Adapun yang dikonsumsi di restoran, ya, yang besar berwarna hitam, kepiting laut, atau berwarna orange, rajungan, jalannya ke kanan ke kiri juga, maka rajungan adalah hewan hidup 1 alam yang halal dikonsumsi. Jadi yang salah siapa? Yang salah yang punya restoran. Harusnya restoran rajungan atau restoran kepiting laut tambahin. Karena kepiting laut yang warna hitam besar itu hidup 1 alam hanya di laut. Tapi bib, kepiting itu kalau ditaruh di pantai jalan dia berjam-jam, berhari-hari dalam nggak mati. Itu tetap 1 alam. Ya. Pernah dites, dikeluarkan jalan, ya. Nggak ketemu air 2 minggu mati. Hewan hidup 2 alam, dia bisa hidup setengah tahun 6 bulan di laut, dia bisa hidup setengah tahun 6 bulan di darat. Bahasa kita, dia punya rumah di laut, punya rumah di darat. Kalau kepiting laut, memang dia bisa nggak kayak ikan gitu. Kalau ikan kan diambil, dikeluarkan langsung kelepek dia kan. Ya, beda kepiting tadi, dia ada kemampuan sedikit untuk berjalan-jalan, tapi itu tidak menjadikannya masuk kategori hewan hidup 2 alam. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimahullah, ingat poinnya. Semua hewan laut adalah halal, termasuk paus, hiu terdampar di pantai Cirebon. Bapak datang mau gergaji, Pak, bawa 3 kilo, 4 kilo, taruh kulkas, halal. Semua hewan laut halal dikonsumsi. Jenis yang keempat hewan haram adalah yang dinas dalam Al-Quran, baik kemuliaannya, baik karena kemuliaannya atau karena keharamannya. Karena keharamannya anjing, babi. Karena kemuliaannya lebah, dalam hadis dilarang dikonsumsi, jerapah, gajah, dan juga seperti kucing. Yang nas akan kemuliaan hewan ini disebutkan di dalam nas Al-Quran dan hadis, sehingga kita haram memakan kucing bukan karena apa, tapi karena mulianya hewan tersebut. Selanjutnya yang kelima, hewan yang menjijikkan. Maka kodok, katak, ya apalagi menjijikkan. Kecoa, tikus, hewan pengerat haram dikonsumsi. Kenapa? Karena menjijikkan. Ya, maka itulah 5 penyebab hewan-hewan haram dikonsumsi. Penting kiranya terbiasa kita memakan makanan yang halal. Termasuk jenis yang haram apa? Ada kayak cincau begitu, tapi bukan dari daun cincau, dari sembelihan darah, sembelihan yang mengucur dari leher seekor sapi yang ditampung darahnya, dibekukan, kemudian dijadikan marus, dijual di pasar. Haram. Ya, darah itu haram karena najisnya. Terakhir, ketujuh, singkat saja, teman yang baik. Penghidup hati adalah punya teman baik. Kayak apa sih teman baik? Ya, disebutkan oleh pengarang kitab Wasiyatul Ikhwan, beliau mengatakan, waqtar minal ashabi kulla mursyidi innal qarina bil qarini yaqtadi fa suhbatul akhyari lil qalbi dawa tazidu lil qalbi nashatan wa dawa wa suhbatul asyrari daun wa ama tazidu lil qalbi saqimis saqama. Waqtar, dan pilihlah, minal ashabi, dari teman sahabat karibmu itu, kulla mursyidi, dengan teliti. Kalau bisa dites dulu, pilih teman tuh benar-benar, ya apalagi pasangan hidup, pilih benar-benar, rekan kerja,
Ya, orang kepercayaan dipilih benar-benar, waktar pilihlah mereka. Innal qarina bil qarini yaqtadi. Sesungguhnya seorang teman dengan temannya itu yaqtadi, saling mempengaruhi, saling mengikuti. Engkau mau tahu watak seorang, engkau mau tahu wataknya si Tono itu kayak apa? Lihat aja si Budi temannya Tono, modelnya kayak apa. Tono kurang lebih kayak Budi 11-12. Ya. Jadi apa? Teman tuh saling mempengaruhi. Biasa duduk di pasar ikan, pulang minimal bau amis. Biasa duduk di toko parfum, pulang minimal wangi. Ya, saling mempengaruhi. Maka ada 3 ciri teman baik itu. Kayak apa teman baik? Wa suhbatul akhyari lil qalbi dawa. Teman yang baik itu terhadap hati kita dawa, adalah obat pelipur lara. Kita lagi sakit, ada teman baik ngasih nasihat, saran. Ya kalau kadang nasihatnya agak pedas, kritik begitu, ya sehat, kritik yang membangun, maka obat bagi kita yang sedang sakit. Dawa tazidul qalbi nasyatan wa qawa, menambah kepada hati nasyatan, rajin, wa qawa, dan nambah kekuatan. Ya, lagi lemah, lagi nggak enak, nambah kuat, semangat lagi buat kerja, buat belajar. Ya, kenapa? Ada bisikan teman yang baik. Tapi kebalikannya, 3 ciri teman jahat. Wa suhbatul asyrari, dan teman yang jahat itu lil qalb. Wa suhbatul asyrari da'un wa ama. Teman yang buruk itu da'un, penyakit. Kita lagi sehat jadi sakit ketemu model begitu. Ya. Daun, penyakit, wa'ama, dan kebutaan. Buta. Ya, kenapa? Ketemu teman model begitu yang tadinya benar, ya, apanya? Akalnya benar jadi buta. Ya, kenapa? Dengar nasihat model begini. Makanya ibu kalau punya anak kuliah, anak remaja, harus dekat dengan mereka. Jadikan anak-anakmu usia 16 sampai 21 tahun adalah seorang sahabat. Gimana kalau ibu sama sahabat? Ajak ngobrol, ya, curhat bareng, ajak jalan-jalan, apalagi bu? Makan bareng, ya, traktir. Ya, kalau ibu mau ngechat rumah, ajak musyawarah, kira-kira chatnya cocoknya warna apa. Itu punya anak remaja, diajak ngobrol. PR-nya, ibu harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Anak remaja sekarang kan di rumah, kenapa? Enak di rumah. Pasti kalau pulang ibunya tausiah 2 jam. Udah tahu lagi nih tausiahnya pasti tentang ini, tentang ini, tentang ini. Udah enak dia dengar. Ya. Maka PR ibu harus lebih banyak mendengarkan. Pancing, nak, kemarin siang tadi di tempat kuliah gimana, nak, dosennya gimana, nak, pancing biar dia banyak cerita. Jadi dia kalau ada masalah curhatnya ke ibu, bukan ke temennya yang juga sesat menyesatkan. Ya. Curhatnya ke temennya yang juga belum punya pengalaman, akhirnya ketipu dua-duanya. Ya. Itu. Jadi balik lagi tadi ke teman yang jahat itu kebutaan. Tazidul qalbi as-saqimis saqama. Tidak nambah kepada hati kecuali tambah bimbang, tambah galau, tambah sumpah. Kenapa? Salah pilih teman. Maka inilah 7 nutrisi bagi seseorang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, 3 penggelap hati. 3 penggelap hati. Hati tak gampang mati, apa sih penyebabnya? 3. 1, hubbud dunia, cinta dunia. Tidak kami katakan orang yang rumahnya di gubuk, ya, nggak punya keramik, kemudian banyak hewan pengerat mondar-mandir, gelap, suasananya sumpah, ya. Tidak kami katakan orang ini tidak cinta dunia, bisa saja dia cinta dunia. Dan tidak kami katakan orang kaya yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, ada kolam renang, itu adalah orang cinta dunia. Tidak. Orang cinta dunia tahunya diri sendiri. Orang cinta dunia itu menjadikan dunia di dalam hatinya, sehingga kalau buat dirinya boros, beli barang-barang yang dibeli bukan fungsi barangnya, yang dibeli mereknya, bukan beli fungsinya dia. Tapi kalau sama orang lain kikir, pelit, medit, bakhil, itu ciri orang cinta dunia. Jadikanlah dunia kita nih, nggak mungkinlah bagaikan ikan yang mati di dalam air. Kita nih bagikan ikan lahirnya di air, tiap hari nempel sama air, nafasnya menggunakan air, ya.
Masa dia mati kehausan? Mustahil. Makanya maksudnya kita agar tidak cinta dunia. Walaupun kita lahir di dunia, hidup di dunia, tiap badan kita nempel sama urusan dunia. Maksudnya kata para ulama, zuhud itu adalah menjadikan dunia di kedua tanganmu. Ya. Jadi kalau mau sedekah gampang, ya, nggak terlalu boros dan nggak terlalu pelit. Jadikan dunia di tangan. Hubbud dunia, cinta dunia menjadikan hati seseorang gelap. Yang kedua, wa talabur riasah, mencari kepemimpinan, mencari pangkat, pengennya jadi atasan, akhirnya sikut kanan kiri, ya, memfitnah sana sini. Kenapa? Biar saya yang dilirik oleh atasan saya, biar saya yang naik gaji dan naik pangkat. Nah, begini gelap hatinya. Ketiga, wa ta'atun nisa, nurut sama perempuan. Nurut sama perempuan. Memang ya harusnya dalam rumah tangga itu yang mimpin laki apa perempuan? Laki. Maka dibantu Bu, biar lakinya, suaminya jadi pemimpin di dalam rumah. Bukan jadi istri yang pengen menguasai rumah, yang pengen ngatur rumah, sehingga suami yang harus ikut istri. Nggak bisa. Dalam Islam imamnya siapa? Suami. Yang jadi imam suami, istri jadi makmum yang nurut patuh. Maka jangan engkau tinggikan suaramu daripada suamimu. Dan dikatakan orang bodoh itu sungguhnya mereka telah mati. Kalau mereka sudah mati, ya orang bodoh itu yang nggak punya ilmu, mereka itu telah mati. Sebelum datang malaikat Israel pencabut nyawa, mereka udah mati. Bib, kalau udah mati udah dikubur dong. Emang udah dikubur? Mana kuburannya? Kuburannya adalah badan-badan mereka. Maka orang yang bodoh tidak punya ilmu itu bagaikan orang mayat-mayat berjalan di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kiranya untuk kita terus menghidupkan hati kita, sehingga begitulah orang makin berilmu itu makin gampang memutuskan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika muthanina 'alaiha gabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma لي ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.